Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Nisa Ramawati dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai analisis lingkungan pemasaran yang bersumber dari buku Manajemen Pemasaran karya Sugianto. Selamat menyaksikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Pengertian lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Dalam lingkungan pemasaran terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu lingkungan internal dan yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan segala kegiatan yang dilakukan perusahaan, dipengaruhi dari dalam dan dapat dikendalikan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan segala kegiatan yang berasal dari luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan secara langsung. Di dalam lingkungan internalnya sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada aspek pemasaran dan yang kedua aspek non-pemasaran. Pada aspek pemasaran terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek produk. Nah, setiap perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik dalam memproduksi barang atau jasanya. Dan yang kedua yaitu mengenai aspek harga. Nah, biasanya strategi yang dilakukan perusahaan ini dalam menentukan harga harus bisa berdasarkan analisis yang mendalam. Dan yang ketiga yaitu aspek promosi. Nah, promosi yang dilakukan itu biasanya dengan cara memberitahukan kelebihan produk, keunikan, jenis produk, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu distribusi. Nah, pada sebuah tempat untuk bisa memasarkan suatu produk biasanya itu harus strategis. Nah, biasanya semakin strategis tempat tersebut, maka semakin juga meningkat nih penjualan produk-produk yang dilakukan oleh perusahaan itu. Selanjutnya yaitu mengenai aspek non-pemasaran. Pada aspek non-pemasaran ini terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama yaitu keuangan. Nah, dalam aspek keuangan ini biasanya melihat nih dari kondisi aset yang dimiliki perusahaan, bagaimana kasnya, kreditnya, dan lainnya. Dan yang kedua yaitu aspek personalia. Dalam aspek ini biasanya berkaitan dengan tenaga kerja, kualitas pegawai, dan juga sistem pengembangan kemampuan. Dan yang ketiga mengenai produksi. Nah, aspek ini tuh biasanya mencakup teknologi yang digunakan untuk bisa memproduksi suatu barang ataupun jasa dari perusahaan tersebut. Dan yang keempat yaitu riset dan pengembangan. Nah, pada aspek ini dilihat dari sejumlah perusahaan melakukan pengembangan dan juga riset terhadap sumber daya yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal terbagi menjadi dua lingkungan. Yang pertama lingkungan mikro dan yang kedua lingkungan makro. Lingkungan mikro ini terdiri atas pelaku dalam lingkungan dekat perusahaan yang mempengaruhi kesanggupan perusahaan untuk bisa melayani pelanggannya. Sedangkan lingkungan makro terdiri atas kekuatan kemasyarakatan yang besar serta mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro perusahaan. Pada lingkungan mikro terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perusahaan. Semua bagian dalam perusahaan seperti bagian produksi, bagian keuangan, bagian penelitian, dan bagian logistik sangat berpengaruh terhadap rencana dan tindakan bagian pemasaran. Dan yang kedua yaitu pemasok. Pemasok merupakan perusahaan atau individu yang menyediakan sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaingnya dalam memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga yaitu marketing intermediaris. Nah, pada marketing intermediaris ini merupakan perusahaan yang membantu perusahaan di dalam mempromosikan, menjual, dan menyalurkan produk kepada konsumen. Yang keempat yaitu konsumen. Nah, konsumen bagi suatu perusahaan merupakan orang yang sudah memakai dan orang yang akan memakai produk perusahaan itu. Yang kelima yaitu pesaing. Nah, pesaing ini merupakan segala sesuatu yang telah dan akan menjadi lawan penawaran suatu perusahaan yang diperhitungkan oleh konsumen. Dan yang terakhir yaitu publik. Nah, publik ini merupakan suatu kelompok yang mempunyai kepentingan atau pengaruh keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan lingkungan makro terdiri menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu ada demografis, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga alam, yang keempat teknologi, dan yang kelima politik, serta yang terakhir yaitu budaya. Dan berikut daftar referensi yang saya gunakan dalam materi ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.